langkah awal memilih suku itu kan suku itu bisa dibeli itu di dua tempat. Itu kalau secara ini di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Artinya pasar perdana atau pasar primer itu masa di mana issuer menerbitkan pertama kali. Kalau kalian mau mencari suku lagi, itu kalian bisa mencari di pasar sekunder, itu di bursa, baik di bursa secara langsung, the counter, maupun di bursa secara tidak langsung, over the counter. Kepemilikan suku sebetulnya ada datanya, kita punya mengupdate harian. Itu pembagiannya scriptless, jadi tanpa warkat gitu. Jadi langsung semacam satu lembar keterangan, berapapun milikinya, mau yang sekarang maksimal 3 miliar maupun yang 1 juta, taruhlah misalnya 1 juta atau 5 juta, dengan yang 1 miliar bahkan yang 3 miliar maksimal, itu sama, satu lembar itu aja, bukti kepemilikan itu aja. Jadi kita melakukan semacam promosi, jadi baik pada waktu masa penawaran ini maupun tidak ada masa penawaran. Jadi kita melakukan semacam boost to kampus ya. Jadi melalui kampus kita harapkan seperti kalian ini, jadi kalian dapat informasi tertentu, kalian juga menyebarkan juga diharapkan. Nantinya kalian juga lulus juga kalian akan bisa berinvestasi misalnya. Nah itu salah satu potensi ya. Sosialisasi juga ke potensi-potensi investor, misalnya bank syariah, orang yang strict tentang menghindari riba, alternatifnya di syariah ini. Ini melakukan suatu transaksi dari aset. Jadi misalnya dapat imbal hasil misalnya 5% atau 6% lah, taruhlah sekarang 6,05%. Itu artinya yang suku itu ada underlying-nya, harus ada asetnya. Lah memang karena imbal hasilnya dari aset itu, dari memperjualbelikan dalam tanda kutip memperjualbelikan hak manfaat dari aset itu. Aset itu disewakan. Nah, uang sewanya inilah dibuat membayar imbal hasil. Nah itu nanti pada tanggal 10 September itu jatuh tempo ya sudah uang tertransfer di situ. Justru itu bagian dari kredibilitas pemerintah. Jadi kalau nggak gitu maka juga akan dicek sama Badan Keuangan. Pada saat ketepatan waktu itu pengaruh benar ya. Jadi pas jatuh tempo uang harus ada di rekeningnya investor. Sudah ada perjanjiannya. Ada macam klausal perjanjiannya ada. Kalau kasus suku retail, sepertinya Indonesia yang pertama ya, yang sifatnya seperti media investasi yang seri-seri seperti BPI banyak, terutama Malaysia, sayang kita Malaysia, Saudi Arabia. Nah itu tergantung pertimbangan portofolionya masing-masing investor. Di mitra distribusi manapun kalian investasi, tetap kalian akan dapat uang itu, gitu loh. Jadi sebetulnya si mitra distribusi tidak bisa ngapa-ngapain, uang itu ke rekening kalian langsung, gitu loh. Ibarat ada masalah, serah. Kalau mau nggak repot ya satu mitra distribusi. Kalau mau agak mecah-mecah ya tidak apa-apa. Redemption itu untuk yang suku tabungan, yang retail yang suku retail SR ini, kalian caranya dengan menjual di pasar sekunder. Nah, menjualnya gimana? Menjualnya berdasarkan harga pasar. Biasanya harga pasar itu sering lebih tinggi di atas 100. Nah, pada saat di atas 100 kalian dapat keuntungan namanya capital gain. Kalau redemption yang tadi itu untuk produk yang tidak bisa diperjualbelikan, tapi kita hanya ngasih sekali. Itu produk suku tabungan 2 tahun kali, pada saat setelah setahun sekali, itu pun maksimal 50%.
Kalau suku retail imbal hasilnya itu tiap bulan. Kalau yang lain ya 6 bulan. Kalau yang suku tabungan itu sama-sama tiap bulan, cuman dia tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kalau suku retail bisa diperjualbelikan setelah 2 bulan, setelah 2 kali masa berpon. Jadi setelah 10 Desember kalau yang ini ya, itu kalian atau para investor itu bisa diperjualbelikan. Khawatirnya misalnya pemilik suku tabungan itu jadi harus berpikir dulu. Jadi sudah harus nyiapkan uang itu terkunci gitu selama setahun, paruh minimal gitu ya. Itu terkunci, dia tidak bisa diperjualbelikan. Masalahnya diperjualbelikannya itu ada potensi gain kelebihannya. Itu bisa lebih dapat capital gain itu tadi. Capital gain dapat, nanti jika semuanya sudah beberapa periode sebelumnya juga sudah dapat. Kan enak itu. Risiko itu bisa jadi yang nanti yang sering terjadi itu risiko ya istilahnya risiko likuiditas. Jadi risiko likuiditas itu adalah potensi kerugian bila sebelum jatuh tempo itu investor itu nggak bisa menjual produknya. Ada lagi mungkin risiko pasar, itu ya potensi kerugian juga bagi investor bila terjadi kenaikan suku bunga bahkan penurunan harga suku retail. Nah artinya kenaikan suku bunga itu kan berhubungan dengan ini ya, hubungan dengan produk saingannya. Kalau bunga naik, otomatis itu yang produk saingan terdekat daripada suku ini, risiko sebenarnya bisa dianulir oleh kita masing-masing individu, kita masing-masing investor juga bisa saling menghindari risiko. Dan pemerintah makanya salah satu kelebihannya kita menciptakan produk-produk investasi itu salah satu kelebihannya malah sadar investasi masyarakat kita belajar dari produk pemerintah. Produk pemerintah itu sudah memungkinkan investasi tingkat hasil yang lebih tinggi dari bunga. Kalau kalian lebih tinggi lah dari itu, ada risiko. Pemerintah posisi yang suku retail maupun obligasi retail Indonesia, ORI, produk pemerintah itu sudah paling bagus sebetulnya, paling aman, paling bagus. Jadi jaminannya di situ, kesempatannya, risikonya gagal bayar tidak ada itu di situ, karena ada jaminan undang-undang. Pemerintah harus menyediakan. Ya, jadi itu diprioritaskan. Kalau yang dia melihat 1 juta itu kan berarti sebetulnya anak SMA kan juga bisa. Yang sudah punya KTP loh, paling dia dari uang sakunya dia tabung hanya setahun 2 tahun ya. Dan anak SMA itu setelah umur 17 tahun itu sudah bisa. Dan dari data yang kita punya, distribusi itu pelajar juga besar. Milenial itu biasanya mensupport ininya orang tuanya, disupport orang tuanya. Memang kalau untuk orang yang pengen secara ini yang rekrutmen itu kalau 1 juta mungkin saya kira untuk investasi itu nggak terlalu ini ya kalau menurut kami, terlalu mahal ya. Jadi bisa dijangkau kalau 1 juta itu investasi loh ya. Kita yakin 1 juta itu sudah cukup memadai. Karena apa buktinya? Peningkatan fitur dari hasil penjualan. Kalau lebih kecil dari itu agak sedikit merepotkan dari mekanisme pengolahan datanya juga itu. Mekanismenya setelah kita mendapatkan uang dari investor, kita kan membiayai proyek. Nah sebetulnya kalau misalnya proyek itu ada kendala internal proyek itu di luar prosedur kami. Jadi itu selama ini tidak ada kejadian proyek itu gagal. Karena nanti misalnya di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, atau kementerian yang lain yang kita tunjuk proyeknya untuk kita biayai, misalnya kemudian pendidikan juga, itu punya mekanisme sendiri untuk memitigasi risiko pengadaan bangunannya. Milenial itu dalam arti kita memperluas
basis investor. Jadi selama ini investornya sudah ada misalnya. Nah kita sekarang menjangkau lagi lebih itu ke para milenial yang bahkan pelajar kan ya. Nah mulai dari pelajar kita sudah mengharapkan sudah mulai berpikir investasi. Supaya apa? Dia bisa dari para pelajar dari para kalangan milenial ini sudah mulai harus bisa memberdayakan value dari uangnya, kekayaannya. Itu kalau harus kalian praktekkan. Kalau nggak praktekkan nggak bisa. Ya pesan saya berani mencoba, coba dulu.